Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Akbar. Bentar, sabar-sabar ya. Cek cek cek. Gimana sobat, suara jelas nggak? Cek tes 1 2, cek 1 2, cek tes 1 2, cek. Suara aman 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 aman. Aman aman Mbak. Oh, Mas Reman aman. Alhamdulillah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa. Lupa salat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana insya Allah dengan kita berbanyak berselawat, dengan kita berbanyak berzikir, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia, salam love untuk para sahabat-sahabat, untuk para subscriber, para netizen dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat yang rahmati Allah ya. Jadi di sore hari yang berbahagia Sabta mulia insyaallah pada sore hari ini Allah memberikan berkah barokah bagi kita semua. Jadi ini sahabat-sahabatku semuanya ya.
Oh, oke. Oh, terus kan, terus. Udah dia ada belum? Hah? Udah sahabat. Langsung kali buat kopi. Jadi gini sahabat-sahabat semua. Ini lagi apa namanya? Lagi trending topik kembali nih mengenai Gus Samsudin dan juga salah satu pesulap. Kameramen, juga ambil HP satu lagi kameramen. Dan apa? Sama seorang pesilat sahabat-sahabat. Dia ini seorang atlet bela diri gitu. Dia lagi perseteruan yang lagi viral di TikTok ya. Dan juga mungkin sahabat-sahabat pecinta Gus Samsudin mengetahui nih kisruhnya mengenai Gus Samsudin dan juga atlet silat. Ini maaf ya. Jadi sini sahabat-sahabat kita lihat dulu ya sebelum kita menjabarkan ini semuanya. Bernama siapa nih istilahnya? DO Gus Samsudin Deni Aprisani sahabat. Salah satu atlet bela diri. Kita lihat sahabat-sahabatnya. Saya pingin bilang berapa? Jangan seperti anak kecil kamu. Saya pingin bilang berapa hari kamu? Ayo, kapan ketemuan? Ayo, kapan? Saya pengen tahu silat kamu kayak gimana. Ayo. Ini banyak, Bos. Ya, tadi Gus Samsudin ngajak tarung. Saya udah lama nggak tarung, pemanasan dulu, persiapan sama Gus Samsudin. Gus Samsudin, siapkan. Nauzubillah min dzalik. Ngopi dulu, ngopi dulu dulurku. Ngopi dulu biar seger, ya kan? Bismillah. Alhamdulillah. Jadi di sini mungkin sahabat-sahabat ya, pecinta dari Gus Samsudin masih marah. Pecinta dari apa Mas Denny sama tadi namanya Denny Aprisani masih menghujat Gus Samsudin, terkhusus para seluruh spiritual yang menampilkan ilmu hikmah ya. Jadi gini sahabat, yang namanya juga ilmu hikmah dan juga apa namanya ilmu bela diri fisik itu jauh berbeda. Sebenarnya gimana ya? Saya mau ini maaf sebelumnya untuk Gus Samsudin. Sebetulnya di sini ini nggak ada masalahnya, di antara mereka dua ini nggak ada masalahnya, gitu. Cuman yang buat masalah itu adalah saling keegoisannya, sahabat-sahabat. Ya, rasa egois itulah yang sebenarnya, gitu. Yang salah gitu. Jadi Gus Samsudin egois. Ya gimana sih? Niatnya itu memang nggak salah, menunjuk ilmu hikmah segala macam. Ya jadinya kayak gini sahabat, ketika kita tidak bisa menjaga hawa nafsu, ketika kita merasa paling benar, ketika kita menonjolkan rasa egois, ya jadinya kan timbul perdebatan, bahkan bisa menjadi ribut gitu sahabat. Nah di sini ada beberapa guru spiritual menjelaskan juga, dan saya pernah menjelaskan, terkhusus nih ya Mas Karyo. Karena Mas Karyo itu kan guru saya juga, gitu sahabat, guru saya yang didik saya di dalam spiritual. Jadi yang namanya ilmu hikmah itu yang bukan dipertontonkan, bukan yang berbacok, itu bukan ilmu hikmah. Dan dalam Islam itu tidak ada di apa namanya diajarin hal seperti itu. Gitu. Ilmu hikmah itu ya apa gitu? Dengan kita menjaga sabar, dengan kita selalu bersyukur, itu ilmu hikmah. Jadi siapa sih yang ahli hikmah sesungguhnya? Yang ahli hikmah
Mereka yang bisa menjaga hawa nafsu, mereka yang selalu bersabar, itu yang namanya ilmu hikmah. Namanya karomah dari Allah itu memang ada. Karomah itu pertolongan dari Allah, itu karomah. Nah, dan karomah itu dimiliki para wali. Nah, kalau misalkan seperti kita sekarang, itu namanya bukan karomah, itu namanya kelebihan yang Allah berikan kepada kita atau pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Lalu Allah memberikan ini kepada siapa? Allah memberikan pertolongan ini kepada siapa? Kepada ahli hikmah, kepada ahli zikir. Itu yang Allah berikan gitu, pertolongan gitu. Makanya kalau misalkan ada tontonan yang menampilkan bos yang buah gitu, yang kebelas itu nggak ada itu, ya itu hanya di setting, ya. Lalu ilmu hikmah itu yang misalnya ditunjang nggak mempan, itu namanya sugesti, sahabat-sahabat. Jadi dalam spiritual itu ada diajarkan tentang sugesti, tentang rasa kuat, apa namanya, kepekaan rasa. Nah, jadi di spiritual itu diajarkan itu apa sih sugesti itu. Tapi kalau misalkan pengobatan itu memang benar ada, gitu, sahabat-sahabat. Apakah dia sakti? Tidak. Pengobatan itu adalah keyakinan si pasien tadi akan sembuh dan itu karena Allah. Jadi uh, kalau yang namanya kayak bertarung, yang namanya kebal, itu namanya bukan ilmu hikmah. Yang namanya ahli hikmah itu apa? Itu tadi saya jelaskan tadi, sahabat-sahabat. Itu namanya ahli hikmah. Ketika kita mengalami kesusahan, kesulitan, Allah akan memberikan pertolongan. Ini yang namanya pertolongan atau karomah. Tapi kalau misalkan sekarang ini itu karomah itu bukan diberikan kepada orang seperti kita. Jadi karomah itu diberikan kepada wali-wali Allah. Karomah. Lalu kalau misalkan di zaman Rasulullah itu disebut mukjizat. Nah, kalau misalkan kepada Rasulullah, kepada Nabi dan Rasul itu mukjizat. Kalau misalkan kepada wali Allah, waliullah gitu kan, itu disebut karomah. Kalau misalkan seperti kita sekarang ini, itu disebut namanya pertolongan dari Allah. Jadi sampai jangan sampai salah paham gitu. Sebenarnya perseteruan mereka ini sebenarnya kalau menurut pendapat saya gitu kan, saling egois, sebab. Karena kalau misalkan saya dibilang di sini salah bla bla segala macam, saya nggak masalah. Ya, makanya kalau misalkan sahabat mau bilang saya, ah, Mas Rin nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya, nggak masalah. Kan berarti saya sudah, hikmah saya sudah muncul, saya kuat dihina orang, dihina netizen gitu. Dan di sini bahkan Mas Karyo udah nggak bicara sama sahabat. Bahkan Mas Karyo sering gitu berbicara tentang ilmu kanuragan, ilmu hikmah itu seperti apa, yang namanya karomah itu seperti apa gitu. Tapi kita lihat aja nanti seperti apa antara Gus Samsudin dan juga Denny Aprisani. Karena saya berani bicara seperti ini, sahabat-sahabat, karena dari beberapa guru saya, guru-guru spiritual yang saya pelajari gitu kan, dari beberapa guru yang saya kenal, mereka selalu menjabarkannya seperti itu. Inilah yang namanya ahli hikmah. Seseorang yang dikatakan seorang ahli hikmah, ahli ilmu hikmah ini. Jadi untuk sahabat-sahabat sekalian ya, jangan sampai sahabat terpancing dengan yang terjadi. Ini kemungkinan akan booming kembali nih, akan ribut kembali nih kemungkinan. Jadi sahabat jangan sampai terpancing. Intinya saya sudah menyampaikan kepada sahabat-sahabat, jangan terlalu fanatik dengan apa yang kalian lihat. Ya, jangan terlalu gampang menganggap ini nih uh, orang yang sangat beriman, ini orang yang soleh, ini orang yang sangat jahat, ahli neraka, segala. Jangan.
Kita jangan pernah menganggap dia ini, jangan terlalu berlebihan kali dengan apapun itu. Jadi kita jangan terlalu memuji yang berlebihan kepada hambanya Allah. Jangan terlalu menghina yang berlebihan kepada hambanya Allah. Banyak-banyak kaji diri. Jadi di dalam spiritual itu, ketika kita ingin mendalami spiritual, ada tahapan pertama yaitu tentang kaji diri. Ya, apa maksud kaji diri? Kita harus sering-sering mengoreksi diri sendiri tanpa pernah mencelah atau mengkoreksi orang lain. Itu kaji diri dulu. Kaji diri dulu, kaji diri dulu. Kaji terus kekurangan kita. Makanya ketika kita ingin belajar menjadi seorang spiritual, apalagi dalam bentuk pengobatan, kita tuh diajarkan mendalami tentang yang namanya kaji diri. Arti kaji diri itu adalah kita kaji diri terus, kita serahkan diri kita sama Allah. Lalu ketika kita sudah mengkaji diri, karena ketika kita selalu mengkaji diri, kita tidak akan pernah merasa egois, tidak akan pernah merasa diri kita yang paling benar, ya kan? Lalu kita tidak akan sombong, karena kita hanya manusia biasa, kita hanya titipan, kita nggak akan sombong. Karena ketika kita sudah menguasai itu, insya Allah apa yang kita doakan, apa yang kita minta sama Allah itu akan diijabah. Nah, makanya yang ahli hikmah tadi itu bisa menyembuhi orang sakit. Karena Allah tahu nih, seorang hamba, seorang ahli hikmah, ahli dzikir, ketika dia memohon, pasti dalam keadaan memang benar-benar. Dan Allah itu maha tahu, sahabat-sahabat. Allah itu maha tahu mana hambanya yang ahli dzikir, yang memahami tentang mana hambanya yang memahami tentang al-hikmah, yang benar-benar menjalankan ilmu hikmah. Allah itu maha tahu. Jadi sahabat-sahabat, jangan mudah terpancing dengan tontonan. Ya, karena dalam segi spiritual tentang temeng tubuh, itu namanya sugesti, sahabat-sahabat. Sugesti. Supaya apa? Kenapa sih diharuskan kita tuh disugestikan seperti itu sih, Mas Ri? Apakah itu bukan berarti itu menipu tuh, kayak gitu. Jadi gini sahabat-sahabat, ketika seorang guru spiritual mempelajari tentang sugesti, tentang rasa, kan guru spiritual bilang, rasa inilah, yakinlah bahwasanya Allah akan melindungimu. Jadi ketika dia merasakan hal seperti itu karena Allah, pasti insya Allah dia akan lebih tekun dan giat dalam beribadah. Karena dia yakin apa yang Allah berikan itu nyata. Tapi ingat ya, dalam garis besar, bukan berarti ilmu hikmah itu tidak ada. Ilmu hikmah itu ada. Kapan bisa timbul? Kapan Allah akan memberikannya? Dan Allah tahu kapan Allah akan memberikan pertolongan itu. Dan ingat, yang namanya keilmuan seperti itu atau kelebihan seperti itu tidak bisa dipertontonkan. Namanya juga kita ingin mempertontonkan, berarti niat kita tuh sombong. Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Makanya kalau misalkan niat kita ingin membuktikan dengan orang yang ingin mencaci kita, itu bukan tidak lain sama dengan kita ingin menyombongkan diri, sahabat-sahabat. Ya kan? Lebih baik kita diamkan aja, slow, santai. Makanya kalau misalnya ada perkataan sabar itu ada batasnya, salah. Sabar tidak punya batas jika kita yakin dan kita yakin kita punya Allah. Sabar nggak ada batasnya, sahabat-sahabat. Siapa yang mengajarkan sabar itu ada batasnya? Tidak. Sabar tidak ada batasnya. Orang sabar tidak akan kalah jika dia terus bersabar. Karena sabar itu tidak ada batasnya.
Jadi kalau misalkan ada yang bilang sabar itu ada batasnya, saya yang menentang. Siapapun dia. Nah, mungkin udah sahabat, ini saya akhir dulu. Ambil sisi positif, buang sisi negatifnya. Mudah-mudahan ada pembelajaran bagi sahabat-sahabat semua, terkhusus diri saya sendiri. Ya, kita doakan mudah-mudahan seluruh guru spiritual selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salawat tinggalkan maksiat, sholat di karusadak. Nanti kamar.